Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR) BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan 2 kasus tindak pidana pertanahan yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Dengan total potensi nilai kerugian negara dan masyarakat yang diselamatkan mencapai lebih dari 183 miliar rupiah. Menteri AHY menyatakan, tindak pidana pertanahan pertama dilakukan oleh 5 orang tersangka dengan modus operandi pemalsuan akta jual beli. Atas kasus ini dapat menyelamatkan kerugian berupa real loss senilai lebih dari 4 miliar rupiah. Sementara itu, kasus kedua dilakukan oleh 2 orang tersangka dengan modus pemalsuan dengan menduplikasi sertifikat. Ungkapan kasus ini menyelamatkan kerugian berupa real loss berdasarkan laporan dari 37 korban dan 39 sertifikat hak milik sebesar hampir 4 miliar, fiskal loss kerugian berdasarkan BPHTB dan PPH sebesar 1,6 miliar rupiah dan potensial loss proyek jalan tol Cibitung Cilincing lebih dari 173 miliar rupiah. Terungkapnya tindak pidana pertanahan merupakan hasil kerjasama berdasarkan kerjasama dari tim Satgas Anti Mafia Tanah dan berkolaborasi dengan Kementerian ATR BPN, Kepolisian, Kejaksaan, serta pemerintahan daerah. Melakukan pengungkapan tindak kejahatan pertanahan berlokasi di markas Polres Metro Bekasi bersama jajaran Polda Metro Jaya. Saya didampingi oleh para pejabat teras Kementerian ATR BPN, khususnya Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, termasuk Satgas Anti Mafia Tanah, serta jajaran yang terkait baik dari kepolisian maupun kejaksaan di wilayah Metro Jaya maupun Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bekasi. Dan tadi sudah kami sampaikan secara langsung yang menjadi kasus yang kami ungkap dan tentunya bisa menyelamatkan potensi kerugian negara. Kasus pemalsuan dokumen sertifikat tanah ini memang masih kerap terjadi di berbagai daerah. Dan tadi ada 39 dokumen yang dipalsukan, stempelnya juga dipalsukan, seolah-olah asli, mirip sekali dengan yang asli, padahal palsu. Dan ini telah merugikan masyarakat. Ada 36 korban yang melapor dan masih berkembang lagi, masih bisa bertambah lagi. Bukan hanya di Bekasi, tapi juga di daerah-daerah atau kabupaten kota lainnya di Jawa Barat. Sebagai contoh, dari 2 kasus utama yang terjadi di Bekasi hari ini, yang kita ungkap hari ini, itu dihitung baik yang merupakan real loss, fiscal loss maupun potential loss, itu kurang lebih 179 miliar rupiah. Itu baru dari apa yang segera dihitung dari 39 pemalsuan dokumen, termasuk juga pelaporan dari 36 korban tadi.